10 tempat wisata populer di Aceh. 1. Taman Nasional Gunung Lauser. Taman Nasional Gunung Leser biasa disingkat TNGL, adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1.000.000 hektar lebih, yang secara administrasi pemerintahan terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3.404 meter di atas permukaan laut. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. 2. Pulau W. Mendengar nama Sabang, siapa yang tidak kenal? Tempat yang berada di ujung barat Indonesia ini sudah sering kita kenal dari lagu Sabang sampai Merauke. Namun, sejatinya Sabang bukanlah nama sebuah pulau, namun kota yang berada di Pulau W. Ya, Sabang terletak di Pulau W. Sebuah pulau yang dikenal dengan lokasinya yang strategis dan pemandangan alamnya. Pulau W adalah pulau yang terbentuk secara vulkanis. Di Pulau W terdapat banyak sekali tempat wisata yang terindah yaitu Pantai Iboi, Danau Anak Laut, dan lainnya. 3. Museum Tsunami. Tsunami yang pernah menerjang Aceh pada tahun 2004 menyisakan duka bagi warga Aceh yang selamat. Untuk mengenang sekaligus menghormati korban meninggal, dibangunlah sebuah museum tsunami di Jalan Sultan Iskandar Muda di tahun 2009. Di dalam museum, terdapat lorong panjang dengan suara gemuruh ombak dan kucuran air yang akan mengingatkan Anda pada bencana besar tersebut. Tempat wisata di Aceh ini banyak dikunjungi wisatawan yang ingin melihat apa saja yang tersisa dari gelombang tsunami. 4. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 ini telah menjadi ikon Aceh. Bangunan utama masjid berwarna putih dengan kubah hitam besar dikelilingi oleh 7 menara. Kesan megah semakin terasa dengan adanya kolam besar dan pancuran air di bagian depan masjid yang mengingatkan pada Taj Mahal di India. Masjid ini menjadi tempat wisata religi di Aceh yang banyak dikunjungi karena keindahannya. 5. Pantai Lampu. Warga Aceh tak perlu merasa iri dengan Bali yang memiliki banyak pantai indah karena di Aceh juga terdapat banyak pantai dengan pemandangan menakjubkan. Salah satu tempat wisata pantai yang bisa diandalkan adalah Pantai Lampu. Pantai ini disebut juga sebagai Pantai Kuta di Aceh. Pantai Lampu memiliki garis pantai sepanjang 5 km dari selatan ke utara dengan pasir putih lembut dan tebing karang di ujung pantai. Banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan di pantai ini mulai dari berselancar, berjemur, berenang dan juga bermain banana boat. Satu lagi kegiatan menarik yang bisa Anda lakukan di tempat wisata ini adalah melihat upaya pelestarian penyu. 6. Pantai Iboh. Pantai Iboh merupakan salah satu dari beberapa pantai yang menjadi primadona di kalangan komunitas backpacker di Pulau W. Pantai ini menjadi salah satu tujuan para pelancong dari berbagai belahan dunia. Tidak mengherankan jika saat kita berkunjung ke pantai ini maka didominasi oleh wisatawan mancanegara yang menetap hingga berminggu-minggu. Pantai Iboh sebenarnya bernama resmi, Tepin Layek, tetapi lebih dikenal dengan nama Pantai Iboh. Pantai Iboh menawarkan segala keindahan bawah laut yang bisa kita nikmati bahkan tanpa harus berenang sekalipun. Tak sedikit wisatawan yang menyatakan keindahan Pantai Iboh. Hutan lindung Iboi memiliki garis pantai yang menawan dengan pasir berwarna keemasan dan batuan besar bersusun. 7. Taman Putropang. Saksi sejarah cinta Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan Raja Aceh dari tahun 1607 hingga 1636. Pada masa pemerintahnya, ia berhasil membawa kerajaan Aceh meraih puncak kejayaannya. Saat memerintah itulah, ia terpikat dengan seorang putri dari kerajaan Pahang, Malaysia, bernama Putropang. Sang Sultan pun menikahi Putropang. Dikarenakan sang raja yang selalu sibuk memerintah kerajaan dan sang putri merasa kesepiaan, sang raja membangun sebuah taman yang dikenal dengan Taman Putropang. Taman ini adalah persembahan dari sang raja untuk istrinya Putropang di mana taman ini dilengkapi dengan mata air. Mata air ini mengalir di setiap sisi istana. Sultan Iskandar Muda juga membangun sebuah pintu hop yang menjadi salah satu bukti cintanya pada sang istri. 8. Danau Laut Tawar. Danau Laut Tawar, itulah nama yang diberikan oleh suku asli Gayo buat danau seluas 5.472 hektar ini. Tempat wisata Aceh berupa danau ini ibarat hamparan permadani berwarna. Mirip seperti sisa-sisa air laut yang terjebak di daratan saat terjadi badai besar ribuan tahun silam.
Selain duduk-duduk santai di tepi danau laut tawar sambil menikmati secangkir kopi gayo yang legendaris, pengunjung bisa mengelilingi danau laut tawar dengan naik perahu motor, atau memancing. Sambil menikmati gemericik suara air yang mendamaikan. 9 km 0 Indonesia. Tugu Kilometer 0 RI biasa disebut Monumen Kilometer 0 merupakan penanda geografis yang unik di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perannya sebagai simbol perekat Nusantara dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua. Tugu ini bukan saja menjadi penanda ujung terjauh bagian barat di Indonesia tetapi juga menjadi objek wisata sejarah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang terakhir 10, kapal apung. Kapal apung ini memang sudah berpindah fungsi dari pembangkit listrik menjadi objek wisata Aceh. Mesin pembangkit listrik yang kekuatan dayanya mencapai 10,5 megawatt, dahulunya berada di dalam kapal, tetapi sekarang sudah dipindahkan pada tahun 2010. Saat ini, kapal apung tersebut berada di bawah pengelolaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM). Kapal berbobot 2.600 ton ini sebelumnya berada di laut, tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Ulileh, tempat berdirinya sekarang, Punge Blangcut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Pada Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004 sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, kapal ini terseret 5 km ke daratan akibat gempa bumi dan gelombang tsunami setinggi 9 meter. Dari 11 orang awak dan beberapa warga yang berada di atas kapal ketika tsunami terjadi, hanya satu orang yang berhasil selamat. Fenomena pergeseran kapal ini menunjukkan kedahsyatan kekuatan gelombang yang menimpa Serambi Makkah kala itu.